Nah ini kan beberapa kan udah banyak udah banyak kesaksian di video-video di channel-channel YouTube Kak Vero kan. Iya. Nah Kak Vero kan sempat bilang hamil di luar nikah, terus aborsi dan sebagainya. Kak Vero nggak malu gitu menceritakan itu? Justru aku tuh gimana ya, nggak malu sama sekali. Ini karena aku bertobat kan, semakin mendekati sama Tuhan, mencari Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan kita kan mengakui ya kan, mengakui dosa, minta ampun. Pokoknya lakukan yang Tuhan inginkan. Kita berdoa. Karena Tuhan Yesus itu kan mengasihi, mengampuni. Jadi aku terus pada saat aku bertobat itu, aku cari Tuhan benar-benar kayak lapar, haus dan rindu Kak Leo. Jadi benar-benar yang nggak ada yang bimbing, nggak ada. Jadi kayak hanya Tuhan gitu. Karena memang aku cari Tuhan. Kalau dulu kan cari pelabuhan Ibu Ratu kan. Sahabat gereja itu balik lagi dengan saya di sini, Leo. Saya kali ini bersama dengan Kak Vero. Iya, Kak Leo. Nah, Kak Vero ini pokoknya punya cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa. Dia nanti kita akan cerita-cerita nanti berbagi ya Kak. Ini kita akan tanya-tanya lagi. Siap Kak Leo. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya kan? Yes, subscribe sama like, share, and komen. Iya, biar kita sama-sama memuliakan nama Tuhan di media sosial. Iya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah bertulisan subscribe. Mari kita sama-sama mewarnai dan memuliakan nama Tuhan di media sosial. Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Oke Kak, bisa ceritain latar belakang Kakak dulu, ceritanya dulu gimana ngikut Ratu Pelabuhan ya. Iya. Pelabuhan Ratu ya. Iya, Pelabuhan Ibu Ratu. itu ya. Oke. Shalom, saya Karunika Violeta. Saya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 anak. Puji Tuhan. Memang pada waktu saya melakukan menyembah berhala, seperti saya datang kepada ibu-ibu Ratu itu di Pelabuhan Ratu, itu saya benar-benar fokus gitu. Dan saya tidak tahu yang namanya, bukan tidak tahu ya, tapi seperti dosa itu tertutupi gitu. Jadi saya main hajar aja tuh, main sikat aja. Jadi apa yang sudah diajarkan, yang diarahkan pada saat saya di Pelabuhan Ratu itu, udah saya penasaran gitu. Saya berdoa, saya belajar kan, saya belajar berdoanya, terus kepada siapanya, terus saya minta doanya seperti apa supaya dikabulkan gitu. Jadi memang yang datang situ tuh mintanya kepada ibu-ibu Ratu gitu, yang percaya datang situ berdoa supaya minta macam-macam sih. Kalau dulu kan aku mintanya jodoh, karena jauh dari suami, terus jadi benar-benar renggang gitu sama suami. Jadi saya minta jodoh, terus kesehatan, rezeki, cantik juga gitu kan. Jadi macam-macam deh gitu. Tapi yang paling utama aku waktu itu minta ketemu dengan Ibu Ratu. Itu tahu dari mana sih awalnya bisa ke situ? Tahu dari mana? Temen atau apa? Itu jadi waktu itu kan aku terpilih salah satu program itu kan, situ host ya. Jadi program itu mistis dan sama sekali nggak kepikiran di sana tuh ngapain sih gitu. Terus aku ada apa sih gitu. Jadi kayak biasa aja kerja gitu kan. Udah akhirnya datang ke sana, tukut gitu kan. 2-3 hari lah. Bersama tim gitu. 2-3 hari lah di sana kan. Terus yang tadinya nggak tahu Pelabuhan Ratu akhirnya tahu Kak Leo. Dari diajarin berdoa di pemakaman. Bayangin, kita kan nggak boleh kan doa di gua-gua. Tapi izin apa ya? Dulu, iya izin. Memang izin.
nggak ada rasa takut gitu. Ya mungkin dengan Islam mereka udah dijakin katanya siapa segala macem lah ya. Terus dimandiin juga kali di situ, di air laut gitu. Terus sampai duduk di salah satu di karang itu. Nah itu duduk di karang itu yang banyak dipercaya, bahkan banyak profesi artis tuh bahkan banyak. Banyak deh ya. Dari kalangan manapun, dari luar kota, luar negeri itu mintanya di situ juga. Tuh. Jadi disitulah aku tuh dikenalin. Di sini kamu minta, pertama kali aku minta di situ duduk di karang, berdoa minta sama Ibu Ratu. Tapi cantik, setengahnya tuh besar, setengah bawahnya tuh dia ular gitu. Wah itu situlah aku penasaran mau melihat, terus baru mulai panjatin doanya. Dari situ doa sama Tuhan tuh cuma minta perlindungan dan terima kasih deh, itu aja. Tapi itu nggak ada rasa khawatir kayak gitu? Enggak, makanya tadi aku bilang, aku kayak datang ke situ tuh seperti nggak ada sama sekali, nggak mikirkan dosa lah ya. Padahal kan sementara kita tuh nggak boleh ya, semuanya itu Tuhan amarah, Tuhan nggak senang kan. Tapi begitu aku tuh jahat sekali ya, jahat banget sama Tuhan. Jadi aku memang nggak tahu untuk baca firman Tuhan, berdoa, berpuasa apapun segala macam yang dilakukan di kita itu, yang harus kita lakukan itu sama sekali, jadi udah nggak tahu sama sekali kenapa gitu saya harus berani melakukan hal itu gitu dengan kejadian-kejadian itu. Tapi sebelumnya Kak Vero ini agamanya apa sih? Ya Kristen. Berarti nggak ada didikan rohani dari sekolah minggu gitu? Sebenarnya ada dulu waktu masih SMP, awalnya waktu SD. Pernah diajakin, dan itu pertama kali pelayanan aku, diajakin beberapa orang pendoa anak-anak muda remaja tuh 4-5 orang lah ya. Untuk melepaskan dari laki-laki itu, melepaskan dari kuasa gelapan itu. Itu pertama kali, baru saya SMP dan keluarga melayani di salah satu gereja, baru saya mulai kesibukan tuh. SMA kan, kuliah mulai sibuk, dan dari situlah pergaulan mulai kan aneh-aneh kan. Banyak gitu kan. Saya mulai terjerumus juga di dalam pergaulan sampai ke kuasa gelapan. Itu berarti sebelum apa? Itu yang kayak pergaulan bebas itu sebelum kenal Pelabuhan Ratu ini, penyembahan. Iya, jadi waktu kuasa gelapan ini kan pada saat saya bertobat kan, di situ Tuhan memanggil saya, dan saya memang sadar gitu, Tuhan sadarkan saya dan Tuhan mengasihi dan mengampuni. Jadi pada saat saya melakukan dosa banyak banget dosa-dosa aku kan, aku seperti Tuhan. Aku nih jahat banget sama Tuhan ya. Kita memang semua manusia berdosa. Tapi setelah aku berpikir gitu, setelah aku kayak Tuhan, dosaku banyak, kayak hamil di luar nikah gitu, terus mabuk-mabukan, aborsi, terus apalagi ya, mencuri, berbohong, aduh banyak banget deh. Dari situlah pada saat, tapi waktu aku berbuat dosa itu belum ada seperti itu bertobat, seperti ya biasa aja gitu. Walaupun tahu dosa segala macam, tapi kayak gitulah, biasa aja gitu. Nah ini kan beberapa kan udah banyak udah banyak kesaksian di video-video di channel YouTube Kak Vero kan. Nah Kak Vero sempat bilang hamil di luar nikah, terus aborsi dan sebagainya. Kak Vero nggak malu gitu menceritakan itu? Justru aku tuh gimana ya, nggak malu sama sekali. Ini karena aku bertobat kan, semakin mendekat sama Tuhan, mencari Tuhan, dan yang Tuhan inginkan kita kan mengakui mengakui dosa, minta ampun, pokoknya lakukan yang Tuhan inginkan. Kita berdoa, karena Tuhan Yesus itu kan mengasihi, mengampuni. Jadi aku terus pada saat aku bertobat itu, aku cari Tuhan benar-benar kayak lapar, haus dan rindu Leo. Jadi benar-benar yang nggak ada yang bimbing, nggak ada. Jadi kayak hanya Tuhan gitu. Karena memang aku cari Tuhan. Kalau dulu kan jadi pelabuhan Ibu Ratu kan, sungguh-sungguh benar-benar buat Ibu Ratu. Nah, cuman kan gini Kak, kayak kakak kan udah berumah tangga, anak dan sebagainya. Ketika nonton gitu, ngelihat mamanya dulu begini loh masa lalunya,
gimana gitu. Iya, makanya daripada itu, karena aku berserah sama Tuhan, kita mengaku dosa, terus minta Tuhan kuatkan. Tuhan Yesus kan pulihkan kan? Dia perbaiki dosa-dosa lama kita kayak dibersihkan dosa kita, sampah-sampah kita itulah, untuk menjadi manusia yang baru. Jadi pada saat aku cari Tuhan tuh benar-benar aku taat. Aku lakukan semuanya itu yang Tuhan inginkan. Aku setia, mau Tuhan apa, yaudah aku ikutin tuh. Terus dan sampai ya aku rasakan saat ini, karena aku cuma takut sama Tuhan dan berserah sama Tuhan, jadi aku mau hadapin siapapun, maaf bukannya sombong, jadi mau hadapin apapun karena aku punya kekuatan Tuhan, nggak perlu malu, nggak perlu cemas, karena firman Tuhan itu ya dan amin mengatakan kalau kita nggak boleh seperti di Yesaya 41 ayat 10-13 kan. Itu ayat yang paling menguatkan aku waktu aku puasa ke-8. Tuhan bilang jangan takut, jangan bimbang, karena dia menyertai, dia Tuhan Allah kita. Bahkan yang aku lihat minta waktu itu Ibu-ibu Ratu itu semua itu kan kuntilanak ya. Setan iblis, setan iblis itu kan berubah wujud. Siapa lagi? Masa kita ngomong ini? Ini pelabuhan itu cantik ya. Itu namanya aja supaya menarik loh. Banyak kan dari semua orang dari manapun nyarinya Ibu Ratu, padahal itu kan mereka datang menyembah, meminta, bahkan itu kan yang namanya iblis setan itu kan nggak gratis, jadi minta nyawa, darah tumbal, coba bayangin. Awalnya dulu kita dulu nih, apa tuh tumbalnya, nggak kasih apa? Tadinya nggak ada sama sekali gini loh. Tadinya karena Tuhan sadarkan tuh kayak sakit semua ya, memang keluarga sakit, lalu udah mulai ada serangan-serangan nyawa. Puji Tuhan ke keluarga enggak ya, karena memang saya mulai berdoa ya. Kita kan Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Makanya dia sadarkan kita apakah kita benar-benar masih percaya sama Tuhan apa tidak kan. Ya udah akhirnya puji Tuhan dia mulai serang nyari nyawa kan. Ke keluarga tidak, ke teman gitu. Akhirnya puji Tuhan saya serahkan sama Tuhan, saya mulai bertobat. Saya berdoa, saya berpuasa, pokoknya saya cari Tuhan lah, kehendak Tuhan. Walaupun udah hilang semua tuh, teman-teman udah jauh, dari pekerjaan pun udah nggak ada gitu. Terus pokoknya semuanya deh, sampai suami tadinya aku udah mau cerai loh. Itu gimana tuh? Udah cerai sama sekali, bayangin gitu. Tapi karena aku percaya kembali lagi ke firman Tuhan, aku percaya, aku pegang jadi kekuatan aku. Tuhan luar biasa, Tuhan itu nyata benar-benar dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan, berharap, percaya sama Tuhan, itu semua Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja. Gitu. Itu sempat kepikiran mau ceraiin suami itu gimana tuh? Waduh. Itu gara-gara stres atau? Mungkin gini ya. Di situ udah punya anak kan? Udah. Jadi udah punya anak, dan jadi dalam kehidupan aku memang selalu aku bawa happy. Semua orang nggak tahu keadaan hidupku, jadi aku bawa happy. Jadi hanya Tuhan yang tahu, ibaratnya gitu kan. Gitu. Jadi pada saat aku udah mulai renggang sama suami begini begitu gitu kan, terus mulai banyak yang masuk ke kehidupan saya kan. Aku kan laki-laki lah segala macam, aku deket sama ini gitu kan. Jadi emang pengaruh iblis setan itu kuat banget kalau kita nggak berpegangan pada Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kita ngikut aja, mau pacaran misalnya sama ini, mau selingkuh sama ini gitu kan. Nah pada saat aku melakukan gugat cerai hampir 1 kali lagi deh kalau nggak salah, itu sidang lagi. Udah sempat masuk pengadilan? Udah, beneran. Tapi karena aku ya itu titik terakhir ya. Karena kita mau taat sama Tuhan kan, aku ingat kita kan pada saat aku bertobat ingat janji Tuhan, dia pulihkan, dia semua mengasihi, mengampuni. Jadi itulah yang aku masukin untuk aku serap dalam kehidupan aku, jadi pegangan aku percaya Tuhan semua ini karena kuasa-Mu kok. Gitu, karena aku mau Tuhan, aku kayak kita ya udah aku mengalah. Berarti kakak ada yang diklik sama Tuhan itu. Iya, karena biasanya kan kalau udah model kayak gitu, egois dari suami, egois dari istri, semuanya udah nggak pernah ketemu tuh, pecah aja kan. Itu gimana tuh, bisa dibagikan ya? Iya, jadi kakak yang merendah diri. Benar-benar jadi gini ya, perbedaan aku yang dulu pada saat aku belum bertobat itu, karakter semuanya itu ya beda banget. Dulu pemarah mungkin ya, pokoknya gimana sih perasaannya sensitif, memang nggak terlalu sih kan. Sensitif kan pokoknya semuanya deh ya. Tapi karena Tuhan mau atur kitanya mau ikut apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ubah semuanya. Dan
makanya Tuhan bilang jadi nggak ada yang ngerangkul loh waktu aku bukan gini, bukan nggak ada yang rangkul. Jadi Tuhan mau seperti aku setia, benar nggak cari Tuhan. Kalau kemarin taat banget cari Ibu Ratu kan, tapi cari Tuhan seperti apa gitu. Ya udah, aku sendiri tuh berdoa, berpuasa, baca Alkitab, baca, terus lihat kesaksian YouTube, di YouTube, pendeta-pendeta di YouTube. Jadi ya menguatkan banget. Dan kayak Tuhan tuh bilang seperti ini, kamu harus nanti menghadapi seperti ini. Nah, pada saat semua itu udah aku pelajari, sudah aku hadapi semua itu, melihat karakter keluarga, suami semua, Tuhan terima kasih Tuhan atas petunjukmu. Jadi tenang gitu hidup aku. Aku paham yang Tuhan udah ajarkan ke aku, yang Tuhan inginkan. Kan belum butuh pendeta tuh waktu itu. Ya oke Tuhan, aku kayak nunduk gitu, Tuhan oke. Aku siap Tuhan, aku siap, aku carimu terus Tuhan, aku ingin dekat padamu gitu kan. Jadi kayak misalnya suami ngadepin suami, anak-anak harus sabar, berdoa sama Tuhan, ngalah aja. Karena itu Tuhan nggak biarin kita kok yang udah berserah, udah percaya sama Tuhan. Tapi dia nunggu janji waktunya. Nggak ngerasa gitu, Bas mau balik lagi, apakah suami gue mau maafin gue gitu? Enggak kayak gitu. Enggak, karena kan Tuhan udah tanamkan, udah ajarkan aku gini loh. Aku udah lihat gereja, kesaksian, pendeta, firman Tuhan, baca, berdoa. Jadi sama seperti Tuhan Yesus kan, mengasihi, mengampuni gitu. Mau suami, mau anak, mau keluarga, mau teman, siapapun saudara, sekalipun mereka seperti itu, aku harus seperti Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni. Dan mereka pun menanggapi aku, walaupun mereka gimana ya? Gimana ya? Mak gue kayaknya udah balik lagi nih gitu. Mereka juga ejekan, hinaan, semua itu aku doakan. Aku sayang, aku mengasihi, aku mengampuni, sampai menangis nih kayaknya. Tapi emang benar itu. Ya nggak apa-apa, biar naik ratingnya dikit. Gue bantu pakai apa? Iya, jadi banyak banget yang hina, mengejek gitu kan. Tapi aku nanggepinnya positif aja. Kita mendoakan, aku mendoakan, terus seperti Tuhan Yesus inginkan kan. Tapi kan perasaan anak kan beda sama ini ibunya. Iya, namanya. Jadi gini, apa yang telah Tuhan Yesus ubahkan kan dari kita dulu kan, yang tadinya aku sudah berbuatnya seperti apa jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengubahkan dulu dari aku. Baru Tuhan menghadapi aku dengan mereka semua seperti apa, semampu apa gitu. Gitu kan, sekuat apa. Kan doaku kan minta Tuhan kuatkan, dan aku percaya, aku berserah sama Tuhan, biar Tuhan ambil alih. Karena bagianku ya Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, firman Tuhan Yesus Tuhan katakan gitu. Jadi bagianku ya Tuhan, jadi biarlah Tuhan, aku sudah lakukan, selanjutnya Tuhan Yesus deh gitu kan. Jadi kesaksian pun aku nggak takut, nggak malu. Karena Tuhan yang menolong kok. Kan Yesaya 41 ayat 10 sampai 13 yang jadi kekuatan bagi aku. Apalagi ini banyak juga yang ngomong tuh Kak, soal kakak aborsi, hamil di luar nikah. Udahlah, nggak usah diangkat gitu kan. Cuman itu emang bener sih, apa gimana Kak? Ya, sekarang gini aja. Memang sebelum aku bersaksi, berdoa, minta Tuhan kuatkan. Nggak usah tanya kapan, biar Tuhan Roh Kudus yang membimbing kita kok. Nggak usah tanya kapan, tapi Tuhan pasti Tuhan tahu kok kerinduan hati kita. Di hati kita yang kecil Tuhan tahu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau menyatakan kebenaran keselamatan itu, kita berbagi, pasti Tuhan Yesus kuatkan. Tuhan ambil alih itu semua itu. Mau menghadapi mereka segala omongan tidak ada. Jadi pada saat saya kesaksian itu, ke keluarga pun sama sekali, oh ya Tuhan terima kasih, nggak ada komen sama sekali. Oh gitu. Puji Tuhan, haleluya gitu. Biarin, malah saya semakin bersaksi, diundang lagi kan. Nggak apa-apa, semakin banyak asal kok, jangan bosan gitu. Jadi kita saling menguatkan. Dan di firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 27 kita harus bersaksi kan. Semula kita sudah bersama dengan Dia. Itu apalagi yang kita takutin. Tuhan kita pun yang lebih kuasa, lebih besar daripada kuasa dunia. Gitu. Nah, satu lagi nih buat saat ngelakuin aborsi itu, kakak itu sadar diri atau gimana sih? Sadar lah. Itu ada pertanyaan tuh dari netizen tuh, lu sadar diri nggak sih di waktu itu saat ini? Aborsi, aku seks, aku merokok, aku minum minuman, mabuk-mabukan, ya kan? Apalagi tuh, bohong, mencuri, itu semua sadar. Kuasa 8 pun sadar. Tinggal Tuhan tuh yang bekerja, karena rancangan Tuhan itu kan indah, mengarahkan damai sejahtera, sukacita kan, bukan kecelakaan. Sekalipun kita semua manusia berdosa,
Iya. Jadi cara Tuhan bekerja pada kita, sekalipun kita berdosa, disitulah Tuhan sadarkan kita bertobat, kita kembali ke jalannya. Karena domba-domba yang tersesat terhilang itu yang Tuhan inginkan gitu kan, kembali kepadanya kita. Jadi sekalipun saya melakukan dosa itu, saya puji Tuhan karena dengan semua itu saya belajar gitu. Belajar, pengalaman, bahkan bisa bersaksi, bisa berbagi buat kalian, supaya kalian kembali sama Tuhan Yesus, mengaku dosa, minta ampun saja sama Tuhan, pasti Tuhan Yesus ampuni kok. Itu berserah hidupnya sama Tuhan, berdoa, baca firman, berpuasa, pokoknya terus jangan menyerah. Itu semua kembali loh. Sampai saat ini pun aku merasakan kuasa mujizat Tuhan yang benar-benar tidak kita duga kalian. Benar deh. Gitu. Luar biasa ya. Bagi tips dong Kak, gimana sih Kakak ngelewatin itu gitu. Ibaratnya ketika saat ini kan banyak kan orang pernah ngerasain bunuh diri nggak? Oh, di sini kayak gitu. Puji Ada juga yang kayak gitu. dalam Udah hancur di keluarga, terus hancur di hidup dia, udah ngerasa hancur, udah bunuh diri gitu kan. Ada yang berpikiran, udahlah gue singkat aja lah gitu kan, bunuh diri, loncat atau apa itu. Pernah kayak gitu nggak? Nggak ada sama sekali. Karena dalam hidup aku, sekalipun aku berdosa, aku mikirnya happy aja. Makanya nggak ada, orang ngeliat mungkinnya aku seperti nggak ada beban. Katanya kan banyak yang bilang aku happy lah apa segala macem gitu. Memang makanya dosa aja aku happy gitu kan. Melakukan semua itu bahagia gitu. Sampai Tuhan tegur kan, Tuhan sadarkan. Dari orang tua sendiri ya, maksudnya apa? Nggak ada. Jadi gampang banget Kaleo. Kalau kita mau menghadapi masalah-masalah itu supaya tidak menyerang kita, berserah sama Tuhan, itu mudah sekali kuncinya. Berserah terus sama Tuhan, berdoa, berpuasa, baca Alkitab, terus lihat firman Tuhan di YouTube, kesaksian itu menguatkan banget. Karena tanpa itu kamu kayak gimana ya? Jadi mungkin ada setengah-setengahnya, tapi kalau kita berserah sama Tuhan, semuanya hidup itu mudah gitu, ringan, plong gitu. Makanya menghadapi apapun, Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ambil alih ya gitu. Simpel aja, karena Tuhan Yesus kan juga maunya kita nggak perlu ribet lah ya. Pokoknya cari aja Tuhan kan, gampang kok gitu. Kalau Kaleo sendiri gimana? Kehidupannya Kaleo, cerita dong, berbagi pengalaman Kaleo, apa yang pernah dihadapi, ya kan? Masa iya, kayak doang. Gua jadi bisa. Gak apa-apa, dikit-dikit aja gitu. Ya, kehidupan, ya puji Tuhan baik-baik sih ya. Jadi ya Tuhan tetap berikan kesehatan terus lah untuk bisa berkarya seperti ini gitu di melayani Tuhan itu. Kenapa saya bikin kayak gini? Ininya juga saya di pelayanan multimedia sih di gereja gitu. Ya udah kenapa enggak bikin begini gitu. Bikin ya agak variasi lah gitu. Ya, variasi ya. Nggak hanya cuman khotbah di mimbar udah selesai gitu kan. Ya kayak gini kan kita mana tahu bisa saling tukar pendapat apa dan sebagainya, orang mendengarkan gitu. Suka dukanya apa nih? Suka dukanya juga nggak ada. Jangan. Terus minta bantuan dong supaya semakin banyak, semakin luas ya kan, diberkati juga, diselamatkan semuanya, banyak kesaksian karena lewat gereja YouTube loh. Itu kan semua karena Tuhan, kita bisa melakukan ini semua lewat gereja YouTube ya kan, bersaksi gitu. Seneng banget. Suka dukanya banyak sih. Oh iya, apa tuh? Ada yang dukanya dulu ya. Dukanya boleh, yang pahitnya dulu biasanya. Dukanya tuh seringnya banyak lah yang gagal gitu. Kita udah rekod, ada yang direkod tapi audio nggak ada gitu-gitu kan. Kita udah benar-benar prepare ininya, taunya suaranya noise apa dan sebagainya, ada yang ketinggalan. Udah jauh-jauh datang mau ngeliput ini pendeta atau siapa gitu kan, mau kesaksian, taunya mic-nya ketinggalan. Harus cek ya kayak gitu lah itu ya. Tapi kalau senengnya banyak juga ketika kita
ketika kita upload gitu kan, memberkati orang komen gitu kan, sangat memberkati. Wah itu sangat luar biasa lah gitu di ini kita gitu, ngerasa tuh enak juga nih gitu. Ya ada juga kalau ketika kita upload video audionya jelek atau noise atau apa, ada yang komentar gitu, sakit juga sih kadang. Ini kameramennya nggak jelas nih, gitu kan, nge-shoot yang mana gitu kan, atau ini audionya gimana gitu, nggak bagus banget gitu. Yang ngerasa bersalah banget lah gitu. Karena ya bagi kami inilah pelayanan kami gitu untuk Tuhan gitu kan. Ya walaupun nggak se-perfect mungkin, tapi sebisanya kami lakukan yang terbaik lah buat Tuhan gitu kan. Iya, nggak perlu dihadapin dengan sakit lah, kecewa atau apapun. Tapi justru harus bersuka cita, bahagia. Karena dengan semua ini kita bisa bertemu dengan orang, bisa tahu pengalaman, bisa saling memperbaiki gitu. Jadi nggak perlu kita pikirin lagi sakit hati, kecewa. Jadi harus lebih semangat lagi bangkit. Nah, tips nih terakhir pertanyaan, tipsnya untuk supaya mereka kan banyak juga tuh yang belum tahu caranya supaya bisa ikut bersaksi di gereja YouTube itu. Ya sebenarnya gampang ya, tinggal WhatsApp aja sih, ceritakan aja nanti apa yang kita mau dibagikan gitu kan, apa yang mau disampaikan, kerinduan apa yang mau diinginkan disampaikan di channel ini ya, nanti langsung WhatsApp atau Telegram juga oke sih, email ada nanti keterangannya sih, bisa dihubungi gitu ya. Nomornya ya? Iya, nomornya. Ya. Iya. Jadi mudah ya buat semuanya yang kayaknya banyak yang ngantri ya. Iya. Saksi suka seleksi atau gimana? Milih atau enggak? Sebenarnya sih ngambil aja sih. Khususnya kalau di Jakarta sih kita usahain untuk datang gitu, karena sebisanya perfect lah untuk ininya gitu, suara, visual, tempat dan sebagainya gitu. Kalau yang mau offline ya bisa kirim email gitu, kirim email atau WhatsApp gitu. Tapi kalau bisa audio sama ininya kualitasnya juga dijaga, karena kan karena kan banyak juga penonton yang ya melayani Tuhan itu jangan setengah-setengah gitu kan. Ininya kita juga bersaksi itu kan melayani juga ya, termasuk melayani gitu. Nah, jadi kalau kita punya kesaksian panjang kan suka bingung juga ya. Bisa dibuat video kedua, part kedua gitu ya. Jadi gampang mengolahnya juga ya, gereja ya Kaleo ya. Paling itu kayaknya kakak boleh deh. Apa tuh? Untuk jadi host kita. Ada nggak segenap jiwa dan segenap hati, apabila itu masih ada ruang untuk kita bersama-sama, kenapa tidak? Iya benar. Yang penting bahagia semuanya ya, happy ya. Iya happy. Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Ya itu aja sih ya. Kok gua jadi yang malah ditanya. Apa-apa dong, apa-apa. Kita kan saling ini aja mengingatkan. Selagi ada di sini, ya nggak? Gitu kan. Nanti kita buat lagi. Apa nggak bosan Kaleonya? Kalau yang lain nggak tahu deh ya. Kalau Kaleo bosan nggak? Sebenarnya sih kita mau bikin program ini, kalau memang kakak bersedia ya jadi hostnya, ya kita bikin program kakak yang nanya-nanya. Boleh, kan boleh. Pengalamannya kan udah pernah jadi presenter atau host kan. Ya di boleh. Ini lebih dalam. Kalau saya mah cuman terjerumus saja gitu, tadinya di belakang layar, ke depan. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang itu silahkan aja Kaleo gitu. Siap. Jadi jangan lupa buat kalian semua yang mau bersaksi, nggak usah malu, nggak usah takut, berdoa, bawa dulu dalam doa, minta Tuhan Yesus kuatkan supaya kesaksian kalian tuh benar-benar menjadi berkat keselamatan bagi kita semua, bagi yang lainnya ya. Benar Kak. Jangan malu-malu, karena ini adalah dari melayani Tuhan ya kan. Betul sekali, tetap semangat ya. Tetap semangat dan andalkan Tuhan. Iya, harus mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia, kan firman Tuhan juga mengatakan harus mengandalkan Tuhan supaya kita tidak dihukum. Oke. Apalagi nih, kakak punya channel YouTube ya? Oh iya. Sebutin dong Kak. Jangan lupa untuk gereja YouTube semuanya supaya
subscribe YouTube Iya. aku, Iya. Veronica Violeta yang new. Iya. Di like, share, apapun itu. IG-nya apa IG? IG-nya Penika_Violet. Ya kalau mau iniin kakak ini ya follow dan subscribe juga kan YouTube channelnya. Ayo kita sama-sama Siap. memuliakan nama Tuhan di Siap. media sosial gitu. Untuk IG-nya Kak. Oh, gereja YouTube. Ah, Oh, bisa juga follow gereja YouTube. sudah ada. Udah ada, cuman Oh, oke. nggak ada adminnya. Oh, ya. Jadi jarang post ini ya. Oh, Ini ya. Bisa kalian follow juga gereja YouTube. Oke. Yang pribadi? Yang pribadi. Yang pribadi Leonardo Sirait. Asik tuh, jangan lupa di follow ya guys. Inti dari semuanya ini kakak mau bagikan ya? Iya sebenarnya intinya mudah banget, gampang banget. Iya. Pokoknya berserah dalam hidup itu, berserah aja sama Tuhan Yesus, takut sama Tuhan, taat sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Itu semuanya tanpa kalian sadari Tuhan Yesus berikan tepat waktu, bukan lama, bukan cepat, tapi tepat waktu. Terus aja cari Tuhan, jangan menyerah. Iya. Dan tinggalkan semua dosa-dosanya ya. Thank you. Thank you. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.